Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Naya Puspita dengan NIM 2302057, mahasiswa sarjana keperawatan semester 3 dari Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memberikan informasi terkait fakta penting, yaitu tentang tradisi atau upacara adat Tedak Siten. Dan tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam keperawatan. Di video ini saya akan membahas tentang Tedak Siten, dan ada pun pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu meliputi pengertian dari tradisi Tedak Siten, makna dari Tedak Siten, siapa yang mulai mengawali tradisi Tedak Siten, siapa yang menjalankan tradisi Tedak Siten, kemudian di mana tradisi Tedak Siten dilaksanakan, kapan tradisi dimulai, kapan tradisi Tedak Siten dilaksanakan, kemudian mengapa masyarakat masih melakukan tradisi Tedak Siten, kemudian bagaimana prosesi atau tata cara Tedak Siten dilakukan, bagaimana respon masyarakat terhadap prosesi Tedak Siten, kemudian bagaimana sejarah munculnya tradisi Tedak Siten, dan juga hubungan apa tradisi Tedak Siten dengan kesehatan, dan juga kesimpulan. Stay tune. Indonesia memiliki keanekaragaman, salah satunya yaitu keanekaragaman budaya, dan yang saya ambil adalah keanekaragaman budaya yang ada di salah satu pulau Jawa, yaitu tradisi Tedak Siten. Pengertian dari Tedak Siten saya ambil dari sumber. Tedak Siten berdiri dengan dua kata, yaitu tedak yang memiliki arti turun dan siten memiliki arti tanah. Jadi Tedak Siten memiliki arti yaitu perayaan saat seorang anak pertama kali sudah mulai belajar berjalan, menginjakkan kakinya di tanah ataupun menyentuh tanah untuk pertama kalinya. Biasanya sang anak yang sudah mulai belajar berjalan ini adalah umur 7-8 bulan. Kemudian makna dari Tedak Siten ini yaitu memiliki makna filosofis dan juga spiritual, di mana tradisi Tedak Siten ini bukan hanya sebagai simbolis pertumbuhan fisik saja, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti bekerja keras, doa, dan juga ucapan syukur, serta hubungan yang harmonis terhadap alam, karena Tedak Siten ini adalah bentuk penghormatan terhadap bumi karena sang anak telah menginjakkan kakinya untuk pertama kali di tanah atau di bumi ini sebagai tempat untuk menempuh hidup. Tradisi Tedak Siten ini juga mengandung harapan orang tua maupun masyarakat supaya anaknya menjadi sukses, mandiri, dan juga berbudi luhur. Selanjutnya, siapa yang mengawali munculnya tradisi Tedak Siten? Setelah saya baca-baca dari berbagai sumber, saya menemukan salah satu sumber yaitu dari kompas.com yang menyebutkan bahwa tradisi Tedak Siten ini tidak memiliki pencetus utama karena menjadi suatu bagian dari kearifan lokal masyarakat Jawa yang berkembang atau turun-temurun, atau juga bisa disebut sebagai warisan dari nenek moyang mereka. Tradisi Tedak Siten ini mungkin juga mendapat pengaruh dari Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta, karena dikenal sebagai yang sangat menjaga warisan atau budaya dan juga sangat menjaga simbol-simbol kehidupan yang mendalam. Selanjutnya, siapa yang menjalankan tradisi Tedak Siten? Tradisi Tedak Siten ini dijalankan oleh masyarakat Jawa yang percaya dan memiliki keyakinan akan tradisi adat Jawa. Tradisi Tedak Siten ini dilakukan oleh keluarga sang anak, baik orang tua, tentunya juga sang anak yang berusia 7-8 bulan yang sudah mulai belajar berjalan untuk menginjakkan kakinya di tanah ataupun di bumi. Tradisi ini juga melibatkan pemuka adat ataupun sesepuh keluarga karena mereka dianggap sebagai tetua yang memiliki pengetahuan yang lebih mendalam akan tradisi adat Jawa. Biasanya mereka memimpin doa, mengarahkan, dan memastikan prosesi adat Jawa ini berjalan dengan benar. Biasanya prosesi Tedak Siten ini melibatkan tetangga ataupun masyarakat di sekitar untuk mengikuti acara Tedak Siten. Pertanyaan selanjutnya adalah di mana tradisi Tedak Siten ini dilakukan. Jadi tradisi Tedak Siten ini dilakukan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Tetapi jika ada seseorang yang tidak tinggal di Pulau Jawa, tetapi memiliki keturunan orang Jawa, bisa melakukan tradisi tersebut. Jadi tradisi ini tidak mematok harus
bertempatan di Pulau Jawa, tetapi orang yang memiliki keturunan Jawa dan orang yang percaya akan tradisi adat Jawa. Tetapi memang tradisi tedak siten ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang khususnya dari Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kapan tradisi tedak siten ini mulai muncul? Tradisi tedak siten ini mulai muncul tidak diketahui secara pasti atau secara lebih detail terkait tahun berapa, tetapi tradisi tedak siten ini memang berkembang di masyarakat Jawa dengan kearifan lokal dan juga sudah diturunkan dari nenek moyang mereka, dan sampai sekarang itu masih dilestarikan atau masih dijaga, bahkan masih diterapkan ke generasi-generasi selanjutnya. Selanjutnya, kapan tedak siten dilaksanakan? Jadi tedak siten ini dilakukan yang seperti saya sudah sampaikan di awal, untuk seorang anak yang berusia 7-8 bulan yang sudah siap belajar berjalan untuk menapakkan kakinya ke tanah dan juga sudah siap untuk mengenal dunia luar. Untuk hari pelaksanaan tedak siten dihitung berdasarkan weton sang anak atau hari kelahiran anak. Biasanya dibantu oleh sesepuh yang memahami tentang perwetonan atau lebih memahami tentang tradisi adat Jawa. Misalnya, jika sang anak lahir di Rabu Pon, maka keluarga akan mencarikan hari yang cocok untuk hari Rabu Pon tersebut atau weton tersebut. Kemudian jika perhitungannya tidak baik, maka pelaksanaan tedak siten tersebut bisa dimajukan atau dimundurkan. Kemudian untuk waktu tedak siten ini biasanya dilakukan di pagi hari karena melambangkan suatu awal yang baik. Selanjutnya, mengapa tradisi tedak siten ini masih dilakukan? Tradisi tedak siten ini masih dilakukan oleh masyarakat Jawa karena sebagai wujud melestarikan budaya atau tradisi yang sudah diwariskan atau diturunkan oleh nenek moyang mereka. Selain itu juga karena mereka percaya dan memegang teguh tradisi adat Jawa yang dianggap sebagai momen penting yang penuh doa dan harapan orang tua kepada sang anak untuk kehidupan di masa depannya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagaimana prosesi atau tata cara tedak siten. Yang pertama adalah membersihkan kaki anak. Jadi dalam prosesi ini yaitu orang tua menggendong anak untuk dicuci kakinya hingga bersih. Hal ini yaitu bermakna memulai suatu kehidupan atau menapaki hidup dengan penuh kesucian hati. Kemudian yang kedua adalah sang anak melewati 7 jadah. Jadah di sini yaitu kue yang berasal dari beras ketan. Jadi sang anak ditetah atau digandeng bahkan digendong oleh orang tuanya untuk melewati 7 jadah. Kenapa harus 7? Karena 7 dalam bahasa Jawa memiliki arti pitulungan, yaitu pertolongan. Jadi diharapkan ketika sang anak mendapat masalah atau hambatan, sang anak diberikan pertolongan atau petunjuk penyelesaian masalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian jadah ini ada 7 warna, yaitu warna hitam, ungu, biru, hijau, merah, kuning, dan putih. Jadah ini disusun dari gelap ke terang yang memiliki makna, yaitu ketika memasuki kehidupan, sang anak pasti akan dihadapkan oleh berbagai rintangan, tetapi akhirnya nanti akan ditunjukkan oleh suatu titik terang atau penyelesaian masalah. Jadah dibuat beraneka warna karena melambangkan banyaknya jenis beragamnya rintangan atau masalah yang dihadapi anak ketika memasuki masa kehidupan. Jadi arti dan makna dari prosesi tata cara yang kedua melewati 7 jadah ini adalah mencerminkan kehidupan di awal yang penuh rintangan dan penuh masalah menuju kehidupan yang semakin baik dan penuh harapan. Tata cara yang ketiga adalah naik tebu Arjuna. Naik tebu Arjuna ini melambangkan keteguhan hati atau kemantapan hati, supaya untuk menjalani kehidupan memerlukan sikap yang teguh, mantap, dan kuat dalam menghadapi berbagai masalah. Tebu Arjuna ini juga melambangkan supaya sang anak memiliki perilaku atau sikap seperti Arjuna. Caranya yaitu orang tua menetah anaknya atau menggendong anaknya menaiki tangga satu persatu, kemudian turun kembali. Nah, naik tebu Arjuna ini juga mengajarkan nilai kesabaran dan nilai kerja keras. Tebu Arjuna ini melambangkan perjalanan hidup yang ditandai atau yang dijalani dengan hidup tidak instan. Untuk mencapai sebuah kesuksesan membutuhkan proses dan juga bertahap. Yang kedua adalah kesabaran dan ketekunan. Untuk mencapai sebuah tujuan dibutuhkannya perjuangan, kerja keras, ketabahan,
fokus, dan juga ketekunan. Yang terakhir adalah langkah bertahap. Keberhasilan dimulai dari bawah, pelan-pelan kemudian naik ke atas, dan disertai dengan doa dan usaha, sehingga suatu saat nanti dapat berbuah manis. Tata cara yang keempat adalah sang anak dimasukkan ke dalam kurungan ayam jantan beserta mainan-mainan yang berada di dalamnya. Dan mainan-mainan yang dipilih sang anak nanti menggambarkan profesi yang dijalankan anak tersebut ketika sudah dewasa. Kemudian untuk tata cara yang kelima adalah sang ibu menebarkan beras kuning dan juga parutan kunyit yang sudah dicampur dengan uang logam ataupun uang receh yang disebarkan dan diperebutkan oleh anak-anak yang mengikuti undangan tedak siten. Simbol ritual ini adalah kelak sang anak memiliki rezeki yang berlimpah ruah dan juga sang anak memiliki sifat yang dermawan. Prosesi yang keenam adalah melakukan siraman. Jadi air siraman ini berisi bunga setaman, bunga mawar putih, bunga mawar merah. Kemudian juga si ibu ini nanti memandikan sang anak. Prosesi siraman ini dilakukan supaya sang anak dapat mengharumkan nama keluarga. Kemudian setelah itu sang anak nanti dipakaikan 7 baju, dan yang dipilih adalah 7 baju yang paling terakhir. Karena sebagai perwujudan doa agar sang anak menjadi pribadi yang sehat, sukses, dan berguna untuk masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah bagaimana respon masyarakat terhadap tradisi tedak siten. Sejauh ini tradisi tedak siten masih mendapat respon yang positif dari masyarakat karena memang tujuan utamanya adalah menguri-nguri atau melestarikan tradisi adat Jawa. Namun dalam tantangan modernisasi dan kurangnya pemahaman terhadap makna tedak siten menjadi perhatian khusus yang perlu diatasi agar tradisi ini tetap relevan dan tidak kehilangan esensinya. Dengan adaptasi yang tepat, maka tradisi tedak siten ini bisa dijalankan oleh berbagai kalangan masyarakat, baik tradisional maupun modern. Selanjutnya adalah bagaimana sejarah dari tedak siten. Setelah saya melihat jurnal-jurnal dan juga internet, saya tidak menemukan ada yang membahas sejarah terkait dengan tradisi tedak siten, karena memang tradisi tedak siten ini bersifat anonim atau tidak memiliki pencetus tunggal dalam tradisi tedak siten. Tetapi sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan dan juga termasuk warisan dari nenek moyang yang masih dilestarikan sampai sekarang. Selanjutnya adalah hubungan tradisi tedak siten dengan kesehatan. Yang pertama adalah melatih kesehatan dan kesiapan fisik. Karena anak sudah mulai diperkenalkan dengan proses berjalan di atas tanah dan sebagai simbol kesiapan anak untuk hidup mandiri. Kemudian juga melatih perkembangan motorik anak. Kemudian selanjutnya adalah kesehatan psikologis, yang dimana dalam tradisi tedak siten ini melibatkan keluarga besar, tetangga yang ikut terlibat dalam acara tradisi tedak siten ini, sehingga memberikan rasa aman dari lingkungan sekitar, kemudian rasa perhatian pada sang anak, sehingga penting dalam perkembangan mental dan sosial anak. Yang selanjutnya adalah pada prosesi penyiraman ada bahan-bahan yang membuat rileks seperti mawar dan juga bunga setaman, yang dimana itu melambangkan kesucian dan kebersihan, jadi secara tidak langsung memiliki dampak kesehatan. Yang terakhir adalah sebagai ucapan syukur, doa dan harapan orang tua kepada sang anak, kelak anaknya nanti menjadi anak yang sehat, kemudian berbudi luhur dan sukses. Jadi upacara ini merupakan upacara yang penting dalam perkembangan sang anak secara holistik, baik secara fisik, mental, sosial, kesehatan psikologis, dan spiritual. Jadi kesimpulannya adalah tradisi tedak siten ini berasal dari masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Tradisi ini memang dilakukan untuk sang anak yang sudah mulai belajar atau menampakkan kakinya untuk pertama kali di tanah atau di bumi ini, dan umurnya sekitar 7-8 bulan. Dan tradisi ini tidak ada pencetus tunggalnya karena memang bagian dari kearifan lokal atau masyarakat Jawa yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Tradisi ini juga memiliki makna filosofis dan spiritual, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti kerja keras, doa, ucapan syukur, dan juga hubungan harmonis dengan alam. Tedak siten ini memiliki tata cara atau prosesi. Yang pertama adalah membersihkan kaki anak sebelum menginjakkan kakinya pertama kali di tanah. Kemudian yang kedua adalah menginjak atau melewati 7 jada. Yang ketiga adalah sang anak menaiki tebu Arjuna. Kemudian yang keempat adalah sang anak melakukan siraman yang nanti akan dipakaikan 7 pakaian, dan yang terakhir akan dipilih sang anak dan dipakai. Kemudian yang
Selanjutnya adalah menebarkan undik-undik. Tradisi tidak sitten ini juga memiliki hubungan kesehatan, yaitu bersifat menyeluruh atau holistik, baik secara fisik, sosial, psikologis, maupun spiritual. Sekian video yang sudah saya sampaikan terkait tradisi tidak sitten yang berada di salah satu suku Jawa. Terima kasih, semoga bermanfaat.